Tapi kalau sampean ragu dengan keilmuan saya, sampean silahkan keluarkan semua ilmu yang sampean punya, sampean serang saya, atau sampean cari temennya sampean, atau sampean cari orang yang paling hebat, paling sakti, suruh santet saya. Kalau memang adu ilmu ya silahkan, saya persilahkan. Tapi Bukan saya. yang dijadi masalah jenengan buat tameng doang, halayaknya orang Al-Quran itu benar, dan jangan bertameng di Al-Quran. Dan jenengan ngomong masalah ilmu Allah itu ya benar dan nyata, tapi jangan buat tameng. Jenengan kalau dukun ya sebenarnya dukun aja. Sesuatu pemahaman yang baik, tetapi apabila tidak ditempatkan pada sesuatu hal yang baik, akhirnya juga tidak baik. Contohnya pemahaman jenengan yang salah kaprah menurut saya. Dan saya sampaikan bahwa saya ini berdoa untuk menghilangkan gangguan santet, dan saya menantang dukun santet siapapun. Kalau panjenengan meragukan tentang kekuasaan Allah, sampai meragukan tentang ilmu Allah, silahkan serang saya, selesai masalah. Sekarang saya tanya ke jenengan, kalau sampean mau ke sini, mau minta bukti apa? Saya tanya. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahu jah indallah Innal musin innal qad ja'u li dambiya astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover, maupun viewer yang ada di TikTok ini, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, dan semoga selalu bertambah rezekinya, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan keluarga kita semuanya sakinah, mawadah, warahmah, amin, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah suatu kalimat yang sangat simple tapi manfaatnya sangat luar biasa. Coba ketika panjenengan bangun tidur, jangan mengucapkan kata-kata apapun, tidak usah berpikir mau bagaimanapun, tetapi bersyukur dulu kepada Allah. Ketika bangun tidur, duduk dulu tenang dan baca alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di sepanjang hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, insyaallah hati akan menjadi sangat tenang. Karena banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tetapi kita tidak mensyukurinya. Termasuk ketika bangun tidur. Kita bangun tidur itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang ketika tidur tidak bangun-bangun, alias meninggal dunia. Bahkan ketika kita bangun tidur bisa langsung duduk, itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. Bayangkan ada saudara kita yang tidur terus, tidak bisa duduk, terkena penyakit stroke contohnya, sampai belakangnya sini lecet. Kebanyakan tidak. Bahkan ketika kita bisa bangun tidur langsung bisa berdiri, itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. Karena bisa jadi bangunnya kita dari tidur langsung duduk itu adalah bangun
yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang bisa bangun langsung duduk karena terkena penyakit stroke sehingga tidak bisa duduk. Atau bahkan ketika kita bangun tidur bisa langsung berdiri. Bisa jadi itu adalah berdirinya yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang bisa bangun tidur langsung berdiri. Tidak bisa berdiri karena terkena penyakit lumpuh ataupun stroke. Jelas kita yang bangun tidur langsung bisa duduk, langsung bisa berdiri. Pernahkah kita bersyukur kepada Allah? Kita lebih banyak mengharapkan keinginan, menginginkan sesuatu, tetapi kita kurang menerima dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan terhadap diri kita. Bahkan ketika kita bangun tidur pagi bisa langsung berjalan, itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. Bisa jadi jalannya kita ketika bangun tidur itu adalah jalan yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang pengen bisa berjalan. Karena banyak orang yang bangun tidur tidak bisa berjalan karena stroke, karena lumpuh, karena penyakit lain dan sebagainya. Kita yang bangun tidur langsung berjalan, pernahkah kita bersyukur kepada Allah? Bangun tidur teriak-teriak, nyariin HP, bingung mau begini, mau begitu. Bersyukur dulu dengan apa yang, termasuk ketika kita bangun tidur bisa langsung makan. Karena bisa jadi makanan yang kita makan ketika kita bangun tidur itu adalah makanan yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang pengen bisa makan. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa makan ketika bangun tidur. Karena apa? Karena mereka anak yatim. Masak, kita yang bangun tidur sudah ada nasi, sudah ada sayur kita makan, masih bingung pengen makan ini, kebahagiaannya, kesenangannya akan hilang. Seseorang terkadang akan bahagia, merasa bahagianya kalau sudah punya rumah. Siapa yang menyuruh seperti itu? Kenapa bahagiamu harus menunggu punya rumah? Aku bahagia nanti kalau sudah punya rumah. Setelah punya rumah pengen punya mobil. Setelah punya mobil pengen punya motor. Ya gak apa-apa pengen ini pengen itu. Tapi kebahagiaanmu jangan menunggu itu. Ada seseorang berkata, aku bahagia nanti kalau sudah punya mobil. Sudah punya mobil ya biasa aja. Kenapa nunggunya harus bahagianya harus nunggu punya mobil? Bahkan ada anak muda yang berkata aku bahagia kalau nanti nikah sama dia. Ini aturannya siapa? Kenapa bahagiamu harus menunggu menikah dengan dia? Iya kalau dia jodohmu, kalau bukan. Kita boleh punya keinginan. Tetapi jangan sampai hidup itu dikuasai oleh keinginan. Bersyukur dulu dengan apa yang Allah berikan. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita akan ditambahkan oleh Allah. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan kalau kita mensyukuri dengan apa yang Allah berikan. Saya pribadi dulu berpikir saya akan bahagia kalau nanti rumah mewah begitu ceritanya. Tapi setelah saya punya rumah yang menurut saya karena saya jadi punya rumah seperti ini, saya anggap rumah saya itu mewah menurut saya, mepet sawah. Tapi ketika saya sudah punya rumah yang menurut saya mewah, ya biasa aja. Saya malah jarang sekali tidur di rumah. Saya malah sukanya tidur di pelataran, saya sukanya tidur di musola, saya sukanya tidur di gua ataupun di hutan. Jadi nggak seperti yang diharapkan. Dulu saya berpikir saya bahagia kalau nanti saya sudah punya mobil Alphard. Ketika sudah punya mobil Alphard biasa aja, malah saya senangnya jalan kaki, terasa lebih menyenangkan. Dulu saya beranggapan saya akan bahagia ketika saya mempunyai sebuah nama atau ketenaran gitu. Menurut saya sekarang saya sudah tenar, tapi biasa aja, nggak ada nikmatnya, biasa aja, nggak seperti yang diharapkan. Dulu saya beranggapan saya akan bahagia kalau begini begitu. Ketika sudah punya biasa aja. Inilah dunia. Kalau sudah didapatkan biasa saja. Tidak ada istimewanya. Oleh sebab itu boleh kita punya keinginan, tetapi jangan sampai kita dikuasai oleh keinginan. Keinginan sendiri itu adalah nafsu supiyah, nafsu keinginan. Ya tidak apa-apa punya keinginan, tetapi jangan sampai dikuasai oleh keinginan. Nggih, ngoten nggih. Untuk semua saudaraku, di live malam ini saya
hanya sekedar mengisi waktu luang saja sebelum nanti jam 1 sholat malam bersama dengan santri-santri saya. Jam 1 mulai mandi dan jam 2 mulai sholat malam insya Allah. Jadi di sini saya hanya mengisi waktu luang saya, dan monggo yang mau bersilaturahmi, mau berkomunikasi atau bertanya silahkan. Sedikit pengetahuan yang saya dapatkan, yang saya ketahui akan saya bagikan untuk panjenengan semuanya. Kalau saya salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebab saya adalah al-fakir yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Saya ngaji aja nggak bisa, saya nggak bisa apa-apa. Di sini saya hanya ingin menyambungkan tali silaturahmi untuk panjenengan yang mau berkomunikasi, mau menyambungkan tali silaturahmi, atau hanya ingin sekedar bertanya, silahkan naik ke room saya buka di malam hari ini. Monggo kalau mau naik. Saya di sini niat untuk menyambungkan tali silaturahmi. Siapa yang mau naik silahkan. Yang penting niat saya baik. Kalau jenengan niatnya nggak baik, ya itu terserah panjenengan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo yang mau naik siapa saja, saya tidak memandang itu siapa yang mau naik, saya persilahkan. Monggo. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu indallah innal qad ja'u li dambiya astaghfirullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu indallah li dambiya astaghfirullah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Sambil nunggu yang mau naik, saya membaca komentar dari saudara-saudaraku dulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama itu, supaya kita istiqomah, yang pertama harus dipaksa, nanti lama-lama jadi biasa dan akhirnya jadi. Gus, tolong kasih doa pembuka rezeki nggih. Sampaian baca ya Latif setiap malam 1000 kali, insyaallah rezekinya akan lancar. Banyuwangi hadir nggih, monggo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ada Kang Ad yang masuk ke room kita. Nggih. Assalamualaikum Kang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, saya jenengan waktu live ngomongin apa? Ngomongin aku apa? Yang live di mana? Ya di tempatnya sampean lah. Yang kapan maksudnya? Iya nggak tahu apa. Emang setiap hari jenengan ngomongin aku? Enggak. Jadi yang sampean bahas itu yang mana? Kalau yang live-nya tadi, saya hanya menyampaikan begini, bahwa bukan saya itu menantang orang-orang untuk melawan saya, bukan.
Tapi saya yakin dengan kekuasaan Allah. Jadi siapapun yang punya ilmu santet, silahkan santet saya. Karena saya yakin dengan kekuasaan Allah. Jadi siapapun yang punya ilmu Enggak, santet, yang mau nyantet saya silahkan. Begitu. Terus masalahnya di mana? bilang aja jenengan mulai panik, mulai takut. Takut sama siapa? Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini. Ya, Kecuali hanya Allah. Panjenengan mencari betul. sesuatu hal yang benar. Dan saya sudah Sampai berusaha menakut-nakutkan untuk santet. panjenengan sudah datang ke tempat saya. Kalau sampean benar-benar Hmm. mencari sebuah kebenaran, bukan pembenaran, kan saya sudah minta jenengan. Kalau ketika satu hari di rumah saya, jenengan katakan itu semua disetting, ya ayo di tempat saya 1 bulan. Nanti semuanya saya makannya, tempat tinggalnya, semuanya saya tanggung. Tapi jenengan jawabannya, saya itu artis, saya itu di Jakarta punya kontrak. Ya sudah, kalau jenengan punya pekerjaan dan sampai tidak mau di situ di tempat saya, ya nggak apa-apa. Saya tidak maksa, gitu. Enggak. Ini panjenengan kok ngobrolnya beda lagi. Tadi perasaan tentang santet. Iya, Oh, kok mendadak larinya ke situ? saya kan menyampaikan ke panjenengan, bukan saya itu sok sakti, Hmm. bukan saya itu sok hebat. Tapi kalau panjenengan ragu dengan saya, panjenengan kan mengira saya melakukan penipuan kan? Saya menduga saya melakukan penipuan. Intinya sampean itu kan nggak percaya sama saya. Ya nggak apa-apa, saya juga nggak pengen kok dipercaya sama orang. Percaya itu sama Allah. Tapi kalau sampean ragu dengan keilmuan saya, sampean silahkan keluarkan semua ilmu yang sampean punya, sampean serang saya, atau sampean cari temennya sampean, atau sampean cari orang yang paling hebat, paling sakti, suruh santet saya. Kalau memang adu ilmu ya silahkan, saya persilahkan. Bukan saya merasa diri saya sakti, Nih bukan, guys, bukan, bukan. nih Terus guys, sekarang dia gini, ngomong sendiri jawab sendiri. Nah, terus dia sekarang ngomong gini kan, sendiri jawab sendiri. Tadi dia ngomong sampean kan nggak percaya. Ya, ya silakan. gini kan. Sekarang bagaimana caranya panjenengan bisa percaya? Sekarang bagaimana caranya saya membuktikan kalau saya tidak melakukan penipuan, kalau tidak dengan cara ini. Sampean sudah datang ke tempat saya, sampean sudah melihat kegiatan saya. Terus kalau sampean tanya, kenapa tidak ada seperti yang di YouTube itu, yang keluar paku, terus keluar keris, kan saya sampaikan bahwa hal yang terjadi itu di luar dari kehendak kita. Yaitu terjadi kalau memang terjadi, jadi nggak bisa disetting. Kalau mau ada, ya berarti disetting, berarti itu trik, kan begitu. Makanya tidak ada karena memang tidak disetting, tidak trik lah. Setelah sampean sudah tahu seperti itu, tidak ada. Terus sampean masih tidak percaya. Terus mau bagaimana lagi? Sekarang begini aja, kalau sampean masih ragu, ya kan? Sampean silahkan dah keluarkan ilmunya atau siapa aja yang punya ilmu santet santet saya gitu aja mudah tah. Kalau saya masih ragu dengan Jangan, kekuasaan jangan Allah, dulu. masih ragu dengan asma Allah, gitu aja. Karena saya nggak punya ilmu apa-apa. Itu malah Saya berpasrah diri kepada Allah. bagus. Kalau ilmu Allah itu tidak boleh diragukan. Tapi yang dijadi masalah, jenengan buat tameng doang. Halayaknya orang Al-Quran itu benar. Dan jangan bertameng di Al-Quran. Dan jenengan ngomong masalah ilmu Allah. Ilmu Allah itu ya benar dan nyata. Tapi jangan buat tameng. Jenengan kalau dukun ya sebenarnya dukun aja. Gitu. Ya kan kalau jenengan memang orang yang, aduh gimana sih ya. Repot jangan-jangan. Jangan buat tameng lah intinya. Jangan sembunyi di balik ayat suci, jangan bersembunyi di balik apa itu yang kalian bilang karoma, jangan bersembunyi di balik jubah
budaya, jangan. Nanti malah merusak seperti itu. Ya, ini saya ngomong pelan-pelan Gus, karena udah Ya, malam juga. Saya hormati ya, panjenengan. Cuman masalahnya jenengan kalau dipelanin itu ngotot. Ya kan jenengan ngomong saya, ayo kalau sampean punya ilmu tunjukin ke aku. Ayo kalau mau tarung, ayo mau duel. Sampean lupa kemarin, aku uji pakai ilmuku yang cuman sedikit aja keluar kecap. Kalau aku beneran sampean, wassalam. Wassalam ya, sampean. ya Udah nggak memang bisa live jenengan, TikTok lagi. ya memang tak akui sampean hebat, tak akui sampean sakti, sudah puas. Sekarang saya mau menjawab, Bukan masalah puas, tadi makanya iya, apa, sekarang saya mau apalagi menjawab. apa. Yang tadi jenengan katakan bahwa saya bertameng kitab suci atau berkedok agama atau saya dukun Aku kata bukan jenengan. bilang, aku mengingatkan jangan, Nah iya, jangan mm, sembunyi atau bertameng gitu. Justru saya mengingatkan, bukan menuduh. Ini suka salah salah sangka dan jangan-jangan dia suka memelintir, memelintir kata-kata. Ini jangan-jangan sarjana sastra Indonesia, jangan-jangan pinter banget gitu loh. iya. Sekarang saya jawab. Ketika Saman mengatakan saya Monggo. dukun, apakah ketika seseorang mendoakan orang lain dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat itu dikatakan dukun? Jawab. Bu, bukan lah. Nge-like sampean ini Gus. Seorang dengan sholawat terus sampaikan saya itu dukun dari mana dasarnya? Nah, ini guys. Jadi gini, Gus Samsudin yang saya khawatirkan atau Apa sebenarnya, dasarnya? Apa dasarnya panjenengan mengatakan saya dukun? iya memang dia pandai memanipulasi. Aku bilang, jangan-jangan Gus Samsudin ini adalah dukun. Ya, saya tidak bilang langsung dia ya dukun. Jangan-jangan Gus Samsudin ini dukun. Dan saya mencurigai dia adalah dukun. Kenapa? Karena ritual-ritual yang dia lakukan dan lain sebagainya untuk mengkamuflase seseorang, ya kan? Dia seolah-olah, aduh, gimana sih ya? Aku ngomongnya sebenarnya nggak enak, guys, karena Nggak agak apa-apa. rawan kalau di sini, ya kan? Ini urusan pribadi kita. Ini masalah tentang prinsip saya. Ini masalah tentang keilmuan saya. Ini masalah tentang guru saya. Ini masalah tentang akidah saya. Sampai menanyakan itu saya jawab. Jadi ini hanya masalah pribadi saya dan panjenengan. Ditanyakan Hmm. saja, saya jawab seada-adanya. Bukan saya ngotot. Saya menjelaskan apa yang saya punya, apa yang saya rasa, dan apa yang saya lakukan. Ditanyakan saja, tidak apa-apa. Jadi gini, Gus. Ya, nanti banyak sebenarnya. Karena jujur kemarin pas waktu saya di sana ternyata tidak ada pembuktian apa-apa. Ya kan, bukannya saya nanti kalau saya memaksa nanti dibilangnya saya mencari pembenaran, jadi minta dibuktikan ini, minta dibuktikan. Kalau memang panjenengan ya memang ini apa adanya, nyampe di sana guys, ya ini apa adanya saya. Kalau saya suruh ngeluarin paku ya nggak bisa, orang nggak ada yang kena santet ini itu. Ya, ya udah bilangnya begitu guys. Terus aku harus gimana? Nggak bisa, kamu harus keluarin, kan nggak mungkin, ya kan. Dia bilangnya pengobatannya menggunakan ruqyah dan lain sebagainya. Ketika aku lihat ya ternyata masih ada keris, masih ada orang lagi penyakitan, lagi sakit ditutupin pakai kain warna putih, entah itu kain kafan atau bukan. Masih ada orang yang, aduh, ya begitulah ya guys. Bingung aku ngomongnya. Kalian lihat di YouTube channelku tuh ada tuh, ya pengobatannya gimana. Iya, sekarang saya jawab. Karena pertanyaan zaman itu menurut saya bulat. Itu lebih banyak kepada opini daripada sebuah keingintahuan. Yang pertama,
ayat suci Al-Quran itu banyak sekali manfaatnya, fadilahnya. Di Hmm. setiap ayat-ayat Allah itu ada fadilahnya masing-masing, ada Hmm. kegunaannya masing-masing. Hmm. Sama seperti tumbuhan, semua yang diciptakan Allah itu ada manfaatnya. Bahkan rumput dan semua yang diciptakan Allah dedaunan itu ada manfaatnya. Cuman karena Ya. kurangnya pengetahuan kita sehingga tidak tahu manfaatnya dari apa yang diciptakan Allah itu. Termasuk ayat Oh, suci Al-Quran. Di setiap oh, asmanya, di setiap hurufnya itu ada fadilahnya, ada oh. kekuatannya, ada Hmm. energinya. Lalu Ya. ketika kita menggunakan Al-Quran untuk mendoakan saudara kita, itu salahnya di mana? Lalu panjenengan membahas tentang mori, kain mori. Sama membahas tentang keris. Sama membahas tentang dupa. Sekarang dari awal dulu aja, dari yang paling Ya. awal simpel aja. Saya gunakan dupa. Dupa, Hmm. dupa itu adalah wewangian. Hmm. Dan wangi sendiri itu adalah sunnah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Yang penting tidak mudorot, yang penting tidak najis. Wewangian itu adalah sunnah. Kecuali Hmm. kalau wewangian itu memudorotkan. Contoh, umpamanya dari alkohol, itu tidak boleh. Tapi wewangian dari dupa, itu adalah sunnah. Bisa juga sebagai aromaterapi. Kalau saya membakar dupa, itu dengan tujuan saya mengikuti sunnahnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin panjenengan mungkin lebih paham tentang saya. Bagaimana di Arab Saudi itu banyak masjid yang dibakari buhur. Buhur kalau di sana, kalau kita orang Jawa pakainya dupa. Dan dupa Hmm. itu artinya adalah dudu apa-apa, dudu apa-apa. Di dupo, dupo orang Jawa bilang itu dudu apa-apa, dinggo nyedek sing maha kuwasa. Jadi dupa itu bukan apa-apa, tapi untuk mendekat kepada yang maha kuasa. Dan kita hidup ini nggak usah pengen diuangkan sama orang, nggak usah pengen dihormati sama orang. Dengan kita menghormati orang lain, kita pun juga akan dihormati oleh orang lain. Itu saya pakai dupa, sunnah. Ya. Itu saya pakai dupa itu adalah sunnah. Itu yang pertama. Nanti dulu, nanti dulu. Sama tadi berbicara saya diam. Sekarang saya berbicara sama tolong diam. Sama tadi membahas tentang Ya. keris. Ya. Ya. Keris menurut jenengan adalah sesuatu hal yang apa tadi aneh atau bahkan ada yang mengatakan keris itu syirik. Padahal keris ini adalah warisan dari wali Allah, terutama dari Raden Sahid, dari Sunan Kalijaga. Keris ini. Sunan Kalijaga itu memakai keris. Lalu yang salah itu dari mana? Loh ini warisan budaya kita kok. Sirik atau tidaknya itu bukan pada bendanya, bukan pada bendanya, tapi pada hati kita. Kalau kita menganggap motor itu yang mendatangkan rezeki, itu juga ya salah. Kalau kita menganggap motor itu yang mendatangkan rezeki, itu hanya mempermudah kita untuk bekerja, bukan motor. Bahkan kita akan menganggap ketika kita bekerja, yang mendatangkan uang itu bekerja itu juga sudah syirik. Karena yang memberikan rezeki itu Allah, bukan pekerjaan. Banyak orang yang bekerja bangkrut juga banyak kok. Kalau kita menganggap bahwa obat yang kita minum itu yang menyembuhkan kita juga sudah syirik. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Obat-obatan itu hanya media saja. Dan media sarana itu bisa apa saja. Termasuk dari rumput-rumputan. Semuanya itu ada fadilahnya. Ada kegunaannya. Bahkan cacing itu pun juga bisa untuk jadi obat. Obat sakit perut, emah itu bisa dengan menggunakan cacing. Walaupun itu hal yang menjijikkan. Jadi sekarang saya tanya ke jenengan, yang aneh pada saya itu apa? Yang jenengan katakan saya dukun itu yang bagaimana? Jadi jangan sampai orang-orang yang membantu orang lain, contoh, bukan saya ya, kalau saya memang nggak bisa apa-apa. Contoh kalau ada kiai, ada ulama, ketika ada orang datang lalu minta didoakan, didoakan dengan menggunakan bismillah, dengan menggunakan sholawat, al-fatihah. Apakah ketika mendoakan dengan menggunakan al-fatihah dan sholawat itu juga dukun? Bagaimana? Monggo. Oke. Ya. Gus, kalau kiai, kalau ustadz, tadi kan jenengan saya bukan apa-apa. Nah,
nggak bisa apa-apa. Kalau ada orang datang ke kiai atau ke ulama, minta doa, didoakan biar sembuh, apa itu salah? Aku jawab benar. Satu, karena itu ke kiai dan ke ulama, jadi benar. Yang kedua, tadi jenengan bilang masalah keris. Nah, itu Pangeran Diponegoro aja menggunakan keris dan lain sebagainya. Betul, untuk syariatnya dalam memperjuangkan Indonesia. Yang aku tanya, Gus, seandainya saya, misal, saya tanya dulu. Saya itu seorang tukang kayu, misalkan. Saya tidak punya keahlian dokter. Saya nggak punya keahlian dokter sama sekali. Kemudian saya pakai baju seragam dokter, saya pakai teleskop, stetoskop, pakai bawa tempat suntikan. Nah, kemudian ada orang sakit datang, tak pasang, tak tempel di dadanya, kemudian tak suntik. Saya salah nggak? Salah. Ya udah cukup, udah sampai di situ aja. Iya. Hari sekalian bisa menyimpulkan kan? Bisa Boleh saya menyimpulkan jawab? maksud saya. Monggo, monggo, monggo. Sesuatu hal yang baik apabila tidak ditempatkan pada hal yang baik, akhirnya juga tidak baik. Sesuatu pemahaman yang baik, tetapi apabila tidak ditempatkan pada sesuatu hal yang baik, akhirnya juga tidak baik. Contohnya pemahaman yang jenengan, yang salah kaprah menurut saya. Sekarang saya tanya, sekarang begini, nanti dulu, saya sekarang jawab sekarang. Yang wajib menolong orang jatuh siapa? Siapa saja Yang tentunya. Yang Siap. melihat. Siap. Siapa sekarang yang berhak untuk menangkap maling atau pencuri? Polisi yang berkewenangan untuk menghukumnya. Siapa yang berhak untuk menangkap copet? Sama, mungkin pihak berwajib, polisi dan lain sebagainya. Kalau panjenengan melihat ada orang dicopet, apakah panjenengan menunggu polisi apa sampai langsung bergerak sendiri? Paling tidak mencegah atau menghentikan itu? Ya kalau saya harus mencegah dong. Siap. Kalau ada orang yang melakukan pencurian atau dicuri, dirampok di jalan, sedangkan di situ tidak ada siapapun, apakah panjenengan menunggu polisi atau sampean bergerak sendiri? Ya bergerak dong. Kalau ada orang yang jatuh, apakah sampean tolong atau nunggu orang lain menolong? Tolong. Lalu kalau ada orang yang terbakar, yang berhak untuk menyiram apinya di rumah terbakar itu siapa? Pemadam kebakaran. Apakah kalau ada rumah kebakaran sampean nunggu pemadam kebakaran atau sampean siram dulu? Ya kalau ada ya aku siram dulu. Sekarang kalau ada orang yang sakit, panjenengan bukan siapa-siapa, seperti halnya saya. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma pemulung rosok. Saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya bukan gus. Saya orang biasa. Ketika panjenengan seumanya atau tetangga sampean atau siapalah orang tua zaman dulu banyak. Dia tukang nyangkol, petani. Ketika ada orang yang datang minta untuk didoakan, apakah itu juga tidak boleh mendoakan orang lain? Kalian Gus disuruh salto tuh. Ngomong aja disuruh salto tuh sama. Nanti dulu, Gak jangan kuat ngeles. saya nonton. Oke, Jangan siap. ngeles, jangan ngeles, jangan ngeles. Nanti gantian. Contoh saya bukan siapa-siapa, ya kan? Atau banyaklah orang tua kita dari zaman dulu itu. Orang tua kita, terutama saya, leluhur saya. Saya orang Jawa, sama juga orang Jawa. Leluhur kita itu bukan punya keahlian sebagai dokter. Banyak yang hanya sebagai petani, bahkan ibu saya hanya sebagai tukang sawah, seorang petani. Tapi leluhur kita banyak sekali yang ada orang sakit, susah dulu nggak ada yang namanya melahirkan dioperasi, nggak ada. Orang melahirkan susah melahirkan, bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan bisa melahirkan. Orang zaman dulu sakit, ketika anaknya panas, cukup dibaca bismillahirrahmanirrahim, tiupkan di air, diminumkan. Apakah menunggu dokter untuk hal semacam itu? Ketika kita berbuat baik bisa kita lakukan, kenapa tidak kita lakukan? Ini tentang kehidupan kita yang wong urip itu, orang Jawa bilang wong urip kudu iso nguripi. Orang hidup bisa untuk bermanfaat untuk orang lain. Oke lah, sekarang sampean bilang karena saya pakai ini, karena saya itu suka terhadap pakaian muslim, sampean mungkin menganggap saya berkedok agama. Saya nggak tahu apa-apa. Oke lah, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ngaji. Terus saya mendoakan orang dengan Al-Quran.
Apakah saya salah ketika saya tidak bisa atau siapapun lah tidak bisa mengaji ketika itu mendoakan orang lain dengan menggunakan bismillah atau bisanya cuma Al-Fatihah mendoakan orang dengan Al-Fatihah apakah salah? Apakah orang mendoakan itu harus ulama, harus kiai? Apakah orang biasa juga tidak boleh? Mbah saya tidak begitu bisa ngaji. Bisanya cuma bismillah, Al-Fatihah dan rukun sholat. Dan beliau sering sekali mendoakan orang-orang. Itu banyak mbah-mbah saya seperti itu. Apakah juga sama menyalahkan mbah-mbah saya? Mau dijawab? Monggo. Sebab yang saya sampaikan katakan tadi bahwa orang mendoakan, orang menolong, itu harus tingkatannya harus kiai, harus ulama, bahkan memakai jubah saja, memakai sorban saja, itu panjenengan sampaikan harus seperti itu. Terus bagaimana jawabannya? Waduh, saya tidak bilang seperti itu loh, Gus. Tadi disampaikan bagaimana? Nah, nanti direkam layar, nanti tak download biar sampean ingat. Soalnya sampean pelupa, maklum udah tua. Ya kalau saya lupa saya minta maaf. Kalau saya salah Jadi, saya minta maaf. jadi gini. Mungkin bahasa saya Ya, yang salah. Tapi jadi saya ya, menangkap bahwa orang itu nggak boleh mendoakan orang lain kalau dia gantian bukan kiai. dulu, tak balas. Jenengan itu ngomong melulu. Saya menjelaskan, Kang. Saya menjelaskan. Nih, minum kopi dulu. Udah hampir habis. Saya kopinya kopi bicara. Nggak terlalu manis, agak pahit, biar nggak kaget dengan pahitnya kehidupan. Minum Terus kopi bicara masalah buat dari. gua. Nggak ada untungnya mau jelasin aku mau kopi bidara kayak mau kopi biduan kayak. Ayo lanjut. Udah. Kenapa, Kang? Kalau saya itu sudah tebal dengan yang namanya cacian bulian. Jadi panjenengan membacakan komentar yang membuli saya itu nggak mempan kalau buat saya. Saya itu nggak Aku nggak baperan. tega. Eh, Aku nggak saya tega itu bacainnya, sumpah. nggak baperan. Nggak Sampai senang tega. orang membuli saya. Saya Ayo itu Santo. tenang. Saya itu nggak baperan. Astagfirullahaladzim. Tolong teman-teman, kalian tolong kalau komen ya Allah, aku nggak tega. Teman-teman, tolong kalian nggak tega, aku nggak bisa baca ya Allah Gusti, aku nggak tega. Gila, gila. Parah, parah. Jadi gini Gus, jenengan tadi memang pinter banget. Jadi saat jenengan berkata mendoakan orang apa salah? Tidak ada yang salah. Ya kan contoh setiap orang itu pasti mendoakan. Terus apalagi misalkan seorang anak mendoakan orang tuanya, teman mendoakan temannya. Jenengan beralasan kalau kita mendoakan orang apa salah? Nggak ada yang salah kalau untuk masalah mendoakan. Ya, jenengan mau mendoakan siapapun masalah, tapi konotasinya di situ mendoakan, bukan sebagai tabib, bukan sebagai penyembuh, sebagai orang yang mendoakan. Jadi misalkan uh, si si siapa namanya misalkan Gerli atau misalkan siapa namanya Rafli misalkan punya kakak ya kan sakit. Nah, dibawa ke Gus Samsudin ya. Yang mendoakan bukan Gus Samsudin, Mas Rafli juga dari rumah mendoakan biar sembuh. Tapi si Mas Rafli ini bukan penyembuh, dia mendoakan. Ya, kalau mendoakan ya jadi nggak ada yang salah kalau untuk masalah mendoakan. Yang pertama, karena jangan apa salah kalau saya mendoakan nggak ada. Kalau untuk mendoakan itu nggak ada yang salah. Jangan dipelintir ya. Jangan di sini bukan mendoakan seperti mendoakan biasa. Ya, yang kedua, kalau jenengan menggunakan keris ya kan untuk menyembuhkan seseorang, apa itu salah? Orang Pangeran Diponegoro aja punya senjata keris. Gus, kapasitasnya berbeda antara Pangeran Diponegoro dengan Gus Samsudin. Ya, kita lihat dulu, jangan samakan Gus Samsudin dengan Pangeran Diponegoro. Memang dua-duanya membawa keris, tapi aduh, beda, Bisa saya Gus. jawab. Bisa saya Nanti jawab. dulu. Ntar dulu. Tadi jenengan ngomong panjang banget nih. Ya. Jenengan Saya ngomong panjang. menjawab nanti bab doa. Doa ini apa artinya doa? Bagaimana konotasinya doa? Nanti saya jelaskan. Ayo. Boleh, boleh, boleh. Nanti yang jenengan ya orang pakai sorban, pakai imamah ya pasti
ulama mungkin tahu lah bab doa. Ya, dikata mah gondrong doang, nyopet kagak, ya kan? Enggak, ini saya bukan ulama, saya bukan kiai. Saya mau menjelaskan tentang bab doa. Oke, nanti dijelaskan. Yang kedua, tadi panjenengan juga banyak banget ngobrol masalah sebuah keilmuan yang jenengan berkata, aku bukanlah siapa-siapa, aku bukan apa-apa. Jenengan mencontohkan, misalkan ada pencuri, ya kan ada orang dirampok. Apa kalian nunggu polisi datang untuk menolong? Apa kamu menolong? Ya aku bilang aku menolong. Tapi ingat, lihat pencurinya siapa dulu, membawa apa. Kalau kita nolong bisa jadi kita konyol. Karena apa? Aku tidak punya apa-apa. Yang ada orang yang mau kita tolong, masta sandranya justru malah disikat sama si perampok tersebut. Gitu loh. Kalau jenengan tidak punya keilmuan untuk ke situ, ya janganlah dilakukan. Kalau jenengan berkata kak, jenengan tidak bisa apa-apa, ya sudah jangan jadi apa-apa. Jadilah Gus Samsudin yang sebenarnya. Jadilah Mbah Din aja. Orang nggak punya apa-apa kok nyembuhin orang. Ya berarti sampean sama pasien sama, nggak punya apa-apa. Kalau sampean membuka praktek untuk menyembuhkan pasien, berarti jenengan punya kemampuan lebih dari pasien tersebut. Ya dong, kalau jenengan berkata bukan seorang misalkan, aku bukanlah dokter, jadi aku nggak punya kapasitas untuk menolong orang yang sakit menyembuhkan. Tapi kalau pertolongan pertama boleh, karena misalkan pasiennya kejang-kejang, apa yang aku harus lakukan? Ya aku tolong, tapi aku tolong untuk dibawa ke dokter, ya kan? Nah kalau sampean itu langsung jadi dokternya, padahal sampean bukan dokter, itu yang salah. Kalau Boleh saya sampean jawab? bukan dokter, ya sampean menolongnya dengan diambil, dibawa ke dokter. Gitu. Bapak Boleh saya jawab? Udin, yang janggutnya panjang, yang rambutnya gondrong, monggo. Iya. Inilah kalau seumpamanya kita berbicara tidak sesuai dengan tendensinya atau tidak sesuai dengan jalurnya. Satu Satunya, intensi. iya, satunya seorang petani, satunya seorang pedagang. Tentu nggak akan Mm-mm. nyambung sebenarnya. Sebenarnya omongan ini menurut saya juga nggak akan nyambung. Walaupun sampai kapanpun kita nggak akan nyambung. Sebab apa yang kita lakukan itu tidak sama. Pemikirannya pun tidak sama. Tendensi ilmunya pun juga tidak sama. Bab doa saja kita sudah tidak sama. Bahkan tentang prinsip hidup kita pun juga sudah tidak sama. Taman tadi menyatakan bahwa ketika kita tidak mampu untuk menolong seseorang, ya tidak usah dilakukan. Kalau caranya seperti itu dunia bisa amburadul. Bagaimana kalau kita menolong orang, kita harus tahu kemampuan kita. Kalau saya tidak, bahkan saya menolong orang, diri saya hancur pun saya tidak apa-apa. Itu kalau prinsip saya. Karena yang menjadi simbol dari padepokan saya yang sekarang menjadi pondok pesantren itu adalah wong urip iku kudu iso nguripi. Tahan Gus, tahan Siap, dulu. siap. Nah, ini justru Kak, jenengan bisa mencelakakan yang ditolong masalahnya. Contoh, contoh, bukan dokter tapi nyuntik. Ya. Maksudnya menolong, tapi nggak tahu obat yang disuntikan itu apa. Kejang-kejang, Gus. Boleh saya Itu jawab? berbahaya. Boleh menolong, memang menolong, tapi cara menolongnya itu yang tepat. Contoh ada pasien ya sakit apa, ya ditolong dibawa kemana yang memang berkompeten di bidangnya. Kalau sampean bilang nggak punya apa-apa, terus sampean nolongin orang ya repot. Kalau harus hancur ya terserah kalau sampean mau hancur, aku nggak mau. Sampean aja Siap. sono. Bisa saya Lanjut, jawab? Ya. silakan. Saya memang tidak punya apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Tapi saya punya Allah yang Maha Kuasa. Satu dipegang dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ya, ketika jenengan bilang bahwa sesuatu hal harus sesuai pada tempatnya, oke. Kalau bukan dokter kenapa nyuntik? Oke. Sekarang bagaimana kalau orang itu sudah dibawa ke dokter, sudah berkali-kali ke dokter, bahkan sudah sampai akhirnya bingung mencari selain dokter, yaitu alternatif. Datang ke kita untuk kita doakan. Apakah kita tidak perlu mendoakan orang itu?
Sedangkan orang itu sudah berkali-kali ke dokter. Coba dijawab. Ini orang nggak nyambung. Ini aku ulangi sekali lagi. Ini teman-teman ya. Ini kalau orang ngajinya cuman Iqra jilid 2, tapi langsung jadi ustadz begini. Siap. Ngajinya cuma Iqra jilid 2, terus langsung begini. Jadi yang Siap. saya maksud gini, ya. Misalkan orang sakit, ya kan. Nah, dibawa ke tabib boleh, tapi yang dibawa itu tabib yang benar-benar tabib, bukan tabib yang nyembuhinya pakai keris yang beli di toko online. Sampean itu udah, aduh, kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi bukan berarti harus gitu. Kalau memang ke dokter, terus harus memang harus menggunakan ahli terapis yang lain, misalkan akupuntur, pressure ataupun dengan tabib ataupun dengan herbal yang jalurnya memang di luar kedokteran, ataupun penyakit yang non medis yang memang disembuhkan dengan cara spiritual, ya harus serahkan ke ahlinya, misalkan para ulama, para tabib, para siapapun lah, ya kan, yang memang berkompeten di bidangnya, yang mereka mampu, misalkan tangannya terkilir diurut kayak ke tukang urut, lah tangan kekilir ke Gus Samsudin, bukannya tangannya lurus malah tambah bengkok pulang-pulang, jari yang dahulunya 5 bisa jadi 6. Iya. Nah, kalau jenengan bilang nggak punya apa-apa, ya sudah, stop. Iya. Nanti yang ada malah sampean malah makin parah, pasiennya justru malah kasihan. Monggo Siap. dijawab. Iya. Jadi menurut panjenengan, ketika seseorang ke alternatif itu harus sesuai dengan apa yang jenengan tadi sampaikan, dengan menggunakan akupuntur dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang itu datang lalu didoakan dengan menggunakan air putih, berarti menurut jenengan itu juga tidak baik. Baik Sedangkan, banget. ya siap, siap. Sekarang saya kasih jawaban begini. Sebenarnya saya tidak mau membahas tentang agama, saya masukkan ke dalam perdebatan kita karena tendensinya berbeda. Tapi ini perlu saya sampaikan sebab jenengan ini sudah tidak sesuai dengan pembicaraan kita. Sekarang begini, saya ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nanawiyah. Oke. Di situ diterangkan, ketika ada seseorang yang sakit, contoh, sakit itu ada 3. Penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama karena ain. Ain itu Hmm. bagian yang tidak menyertakan asma Allah itu di muka, karena muka sering dipuji. Itu dengan cara membaca suratul Al-Fatihah 7 kali, ayat Falaq An-Nas 7 kali, lalu air wudhu ditampung, dibuat mandi. Itu untuk ain. Yang kedua karena ketempelan. Ketempelan itu bisa karena tempat, nasab, kurang taat maupun maksiat. Biasanya sakitnya di dada. Lalu pengobatan yang seperti ini dengan membaca surat Al-Fatihah 7 kali, lalu diambilkan dengan kunir dan nanti diminumkan. Dan yang ketiga, itu sihir di bagian dada. Di bagian tulang belakang, sering berat di bagian pundaknya. Sekarang yang saya tanyakan ke panjenengan, apakah melakukan pengobatan seperti ini juga salah? Betul, kalau yang melakukan berkompeten. Dan jenengan Sekarang saya tanya, berkompeten nggak di kompeten bidang itu ini? yang seperti apa? Nah, contoh, mereka memang punya keahlian di bidang itu. Ya, misal, ya, guru saya atau tabib saya atau makasih Mas Imron, mereka berkompeten. Ada orang sakit, saya baca Al-Fatihah 7 kali, 10 kali diminumkan ya nggak ngefek. Tapi begitu guru saya yang menyembuhkan, bacain surat Al-Fatihah 7 kali sembuh. Satu. Yang kedua, misalkan ada energi jelek di dalam tubuh seseorang. Saya ru'yah, saya baca 1 juz, 2 juz, 1 mukroh, 2 mukroh, 1 surat, 2 surat, yo nggak ngefek. Tapi kalau yang misalkan yang menyembuhkan guru saya yang berkompeten di bidangnya memang ahli dalam bidang itu, dia baru baca surat Al-Fatihah aja jin udah kepanasan. Kan gitu. Lah kalau Oke, panjenengan tadi bilang jenengan bilang nggak punya apa-apa, yo jangan, kecuali jenengan memang punya. Masalahnya jenengan bisa enggak atau punya enggak, berkompeten iya, enggak di bidang penyembuh itu. iya. Sekarang kita kembali ke masalah kita, wes. Intinya sampean Oke. itu, iya. Intinya sampean itu menganggap saya itu tidak berkompeten. Oke, siap. Saya mengakui saya tidak berkompeten. Intinya sampean bilang saya ini tidak ahli dalam hal pengobatan. Oke, saya bilang saya tidak ahli dalam hal pengobatan. Bukan Ketika saya saya tidak bilang, ahli,
Saya Iya. tanya. Oke, siap. Saya tidak ahli, saya tidak berkompeten dalam hal ini. Tapi ketika ada orang yang datang ke saya untuk minta didoakan, apakah saya berkewajiban untuk mendoakan orang itu atau saya membiarkan orang itu? Jawabannya cuma itu aja. Ini yang terakhir. Oh, ya udah berkewajiban mendoakan. Sudah, masalahnya sudah clear ya. Sudah clear. Oke. Tinggal Nah, sekarang sampai tidak percaya ya tidak apa-apa. Karena memang manusia tidak perlu dipercaya. Percayanya hanya kepada Allah saja. Sekarang pada topik yang utama saja. Karena ini sudah merambah kemana-mana. Intinya oke. sampai tidak percaya dengan saya. Alhamdulillah cukup sampai percaya kepada Allah. Dan sampai intinya ingin mencari sebuah kebenaran. Dan saya sampaikan bahwa saya ini berdoa untuk menghilangkan gangguan santet. Dan saya menantang dukun santet siapapun. Kalau Gus, panjenengan meragukan tentang kekuasaan Allah, sampai meragukan tentang ilmu Allah, silahkan serang saya. Selesai masalah. stop Gus. Saya Monggo. ingatkan. Stop, 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 stop. Jangan tantang santet Gus. Nanti jangan kenapa-napa loh. Hati-hati loh. Indonesia itu kaya dengan budaya loh Gus. Ingat, agama pun banyak, bukan hanya Islam. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Protestan, ada Katolik. Ada juga yang kepercayaan pada zaman dulu ada animisme, dinamisme. Hati-hati loh. Dan di antara seluruh agama itu banyak yang menguasai ilmu santet, Gus. Dan ilmu itu turun-temurun sampai sekarang ada, Gus. Kalau panjenengan beneran disantet repot loh, Gus. Hati-hati mulutmu harimaumu, Gus. Nanti kalau ada harimau lewat di rumku repot. Wow, ada singa. Hati-hati, Gus. Nanti panjenengan sampai kena santet beneran loh. Ingat di atas langit masih ada langit. Setinggi apa ilmu sampean? Kalau disantet beneran, sampean bisa apa? Nantang-nantang orang santet, nantang-nantang. Jangan begitu, Gus. Saya mengingatkan. Saya sayang sama panjenengan. Ya, jangan seperti itu. Nggak boleh. Kalau panjenengan santet beneran, repot sampean. Jangan sombong, jangan takabur, jangan ujub. Sampean siap beneran kalau disantet sama seseorang. Dari pertama kali saya terjun di dunia spiritual, dari pertama kali saya terjun di dunia spiritual, di dunia al-hikmah, di dunia peruqyah, saya sudah mewakafkan hidup saya, bahkan saya pernah sujud kepada Allah dan saya menyampaikan saya siap untuk mati ketika di jalan Allah. Bahkan saya pernah sampaikan kepada ibu saya sungkem sama beliau. Kalau pada akhirnya saya mati karena melawan ilmu santet, mohon ridhonya. Bahkan saya bilang kepada istri saya, kalau ketika saya menghilangkan ilmu santet, menghilangkan gangguan santet, ada yang tidak terima dengan apa yang saya lakukan dan akhirnya saya mati karena disantet, atau ada orang yang punya ilmu santet nggak suka sama saya lalu melakukan sesuatu hal yang tidak baik, saya mohon ridhonya. Jadi dari pertama saya terjun di dunia spiritual al-hikmah, saya sudah mewakafkan hidup saya untuk menghilangkan gangguan santet. Saya ridho dan saya ikhlas kalau saya mati disantet sama orang. Kalau memang saya harus mati di situ, itu saya anggap sebagai jihad saya. Dan kalau sampean mengatakan apa yang saya sampaikan ini sombong, sombong kepada orang yang sombong itu adalah sodako. Saya bukan sombong kepada Allah, bukan sombong kepada jenengan. Saya sombong kepada orang-orang yang mempunyai ilmu santet yang suka nyandatin orang-orang. Mungkin sampean nggak pernah merasakan disantet, makanya sampean menganggap itu biasa-biasa saja. Tapi bagaimana sakitnya, susahnya orang yang disantet, itu saya sering mengetahui. Gus, Gitu kan? kan saya mengingatkan panjenengan, sekali lagi saya mengingatkan. Kalau panjenengan menyembuhkan orang disantet, saya malah mendukung. Berarti jenengan ada di jalan yang benar. Kalau sampean menolong orang yang kena santet, saya senang, saya dukung. Kalau bisa saya bantu, saya bantu. Tapi yang saya tidak suka saat sampean menantang orang yang punya ilmu santet, jangan belagu. Nanti mereka dengar, ya maka, aduh, gimana sih ya? Gini, ibarat kata gini nih, Gus. Saya itu tidak suka dengan perampok.
kalau ada perampok datang di rumah siapapun dan saya mampu melawannya, tak lawan. Dengan tanda kutip ya, kalau saya mampu melawannya, tak lawan. Tapi saya tidak pernah berkata, kalian para perampok, kalau kalian bisa rampok rumah saya tidak berani berbicara itu. Karena itu menantang, menyinggung para perampok. Yang akhirnya perampok tidak mau merampok rumah saya, karena mendengar ucapan saya, mereka jadi merampok rumah saya. Begitu juga tukang santet. Tukang santet nanti nggak punya dendam sama panjenengan, mereka karena apalah yang aku tidak tahu, terus nyantet dan seseorang, jenengan itu tugasnya menolong orang yang kena santet, bukan menantang para dukun santet. Nah, kalau nanti satu satu dukun santet mungkin bisa kalian atau bisa Gus Samsudin tangani. Nah, kalau sampean tantang se-Indonesia, bahkan katanya sedunia, 100 orang dukun santet, 1000 orang dukun santet, santet nyantet jenengan. Tepar sampean, hati-hati. Saya ngomong gini karena saya sayang ke panjenengan walaupun kadang panjenengan itu orangnya ngeselin pengen tak gini banget. Cuman kadang jenengan itu ngomongnya ada benernya walaupun itu sampean hanya beralibi. Ya guys, karena saya punya punya sesuatu kata-kata yang saya sukai, apa itu ungdur makola walatangdur makola. Jangan lihat apa yang bicara, tapi dengarlah apa yang dibicarakan. Nah, kalau memang itu keluar dari mulutnya seorang Gus Samsudin pun, jika itu baik akan saya terima, ya kan? Tapi meskipun itu keluar dari mulut seorang ulama, seorang kiai, kalau itu mengajarkan hal yang mudorot, akan saya tolak. Ya, yang disayangkan kadang panjenengan itu ngomongan baik itu untuk mengkamuflase. Hati-hati, saya mengingatkan kalian hati-hati, Gus. Jangan seperti itu. Nanti jenengan sampai kenapa-napa, keluarga sampean yang repot, santri sampean yang repot, padepokan sampean yang repot. Jangan bikin repot orang lain karena ulah sampean menantang para dukun santet. Stop. Perdebatan kita, debatan kita aja, jangan bawa orang-orang yang lain. Sampean bahaya loh. Ya, jangan sok hebat. Ilmu sampean baru seberapa, tak serang aku yang ternyata pakai ilmu segini aja. Keluar kecap, guys. Samsudin baru tak serang dikit kayak gini, keluar kecap. Nantang dukun santet. Memang Gus Samsudin memang ngene. Khairun nas Ya, anfa'uhum linnas. ya. Ketika jenengan tadi bilang, jangan membuat tersinggung perampok. Nanti sampean dirampok. Saya sengaja membuat tersinggung perampok biar merampok saya. Karena saya sudah siap untuk mati dalam keadaan berjihad. Perbedaannya jenengan dengan saya di tempat di mana orang itu dirampok. Saya di mana tempat orang itu banyak terkena sihir. Dan saya melihat sendiri bagaimana susahnya, bagaimana menderitanya orang yang terkena sihir. Maka saya mengatakan, kalau kamu punya ilmu sihir dan kamu gunakan untuk menyihir, untuk menyandat, sandat saya. Kalaupun saya mati, saya ridho. Demi Allah, saya ridho. Ini bukan konten. Ini bukan konten. Ketika panjenengan mengatakan, jangan sombong Gus, jangan menantang rampok. Saya katakan saya menantang. Saya Gus, menantang dukun santet tersebut. Beda. Sampean dengan prinsip jenengan, saya dengan prinsip saya. Jangan samakan prinsip jenengan dengan prinsip saya. Saya dengan prinsip saya. Kalau sampean nggak terima karena dukun santet itu tersinggung, apa masalahnya dengan panjenengan? Saya menantang sesuatu hal yang batil. Sampean kan nggak batil, kenapa sampean tersinggung? bukan Masalahnya di tersinggung. mana? Gusku yang ganteng, Gusku yang soleh, Gusku yang jenggotnya kayak kambing mau dijadiin korban. Saya nggak tersinggung. Saya itu mengingatkan panjenengan jangan seperti itu. Ya, karena orang-orang lucu kayak sampean itu udah jarang, udah nggak ada di Indonesia. Satu-satunya. Kalau sampai nantang seperti itu, nanti kita kehilangan tokoh komedi.
Ya saya tidak menanyakan, tidak berkata beliau itu orang sakti punya apa. Dia lucu, boy. Sebenarnya kayaknya dijadiin hostnya apa tanpa kata itu yang tanpa apa sih itu empat mata jadiin tukul aja. Soalnya kalau ngomong suka ngawur, ngawur, boy. Dia kalau ngomong suka ngawur, suka sak ceplose sak bener dewe, diingetin susah, Yuk kembali pinter ke tendensinya yuk. membolak-balikan kata. Yuk, jangan Apa? ngomongnya jangan ngawur kemana-mana. Kembali ke tendensi apa yang kita sampaikan. Ini kita bahas Bukan tentang apa? santet. Kita bahas tentang pengobatan. Ya. Sekarang saya ambilkan kitab Al-Azhar, saya terangkan tentang pengobatan dengan menggunakan kitab Al-Azhar, sampai katakan saya tidak berkompetensi di situ. Oke, siap, saya tidak berkompetensi di situ. Sekarang kita bahas tentang santet, tekan tentang dukun Ya. santet, tentang orang yang menyantet, jenengan mengatakan jangan membuat tersinggung dukun santet. Nanti sampai disantet. Saya mengatakan saya siap disantet. Ayo Ya. kembali ke tendensinya. Jangan kalau saya komedi nggak apa-apa. Saya malah bisa menyenangkan orang. Alhamdulillah. Oke, Saya lucu, ya. alhamdulillah. Semua Ya. apa yang jenengan sampaikan, semua orang yang nggak suka sama saya, semua yang membuli saya terima. Karena apa? Hmm. Karena itu menjadi barokah untuk diri saya. Sambungkan Ya. lagi ke tendensinya. Gak usah nyambungkan ke yang lain-lain. Lucu nanti malah sampean. Ya. Nanti saya malah ketawa Oke. nggak jadi bahas tentang apa yang sampean sampaikan. Ke pokok permasalahannya. Ya jadi gini, pokok masalahnya jenengan yang pertama, nggak usah sok sakti, nggak usah sok kuat. Ya, ini Siap, aku serius. Jangan kalau sampean menantang-nantang santet, kemudian ada yang tidak terima, sampean kena itu akan berbahaya. Itu yang siap, pertama. Yang siap. kedua, jenengan sering yang di TV atau yang di TV, Kak, sampean nggak pernah masuk TV. Oh pernah sih waktu kasus yang jelek-jelek itu. Sampean itu di YouTube itu bisa punya aksi ini, aksi itu, aksi ini, aksi itu. Kenyataannya setiap saya ke sana bisa menyembuhkan orang yang kena santet. Kenyataannya di sana saya tidak ada lihat sampean itu menyembuhkan ternyata keluar paku, apa keluar apa itu juga tidak ada. Yang kedua, jenengan bisa narik pusaka ini, pusaka itu. Pret, mana? Aku nggak pernah lihat itu. Iya. Pusaka Saya apa? jawab. Monggo. Yang sampai tadi tanyakan tentang keluar paku dan silet, saya sudah menyampaikan. Kalau sesuatu hal yang real tidak bisa dipastikan. Kalau sesuatu hal yang dipastikan itu namanya trik. Kalau sampai pengen seperti itu, berarti saya harus bayar orang ngemut paku, nanti sampai ke sini, terus tak rukyah keluar paku. Itu yang sampai inginkan kan seperti itu. Yo, Berarti enggak toh. bikin, Justru berarti kalau bikin sampai settingan melakukan dulu. itu aku udah tahu. Berarti mau bikin settingan dulu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Sekarang pada pokok intinya saja. Kakak. Ya. Pada pokok intinya saja. Saya sudah mengatakan saya tidak punya apa-apa. Saya tidak sakti, saya tidak hebat. Tapi saya punya Allah yang maha hebat. Saya punya Oh, Allah yang maha sakti. Dan ya. saya menggunakan asma-asma Allah yang sama sekali saya tidak takut dengan apapun karena saya berlindung kepada Allah. Saya berlindung kepada Allah sehingga saya tidak takut dengan santet apapun. Jadi dibedakan, dibedakan antara kesombongan dan kebenaran. Kalau kita yakin apa yang kita lakukan benar dan kita dilindungi oleh Allah, apa yang membuat kita takut? Sampean yakin sampean dia ada di pihak yang benar? Apa sampean yakin apa yang sampean lakukan itu udah benar? Saya yakin dengan apa yang saya lakukan itu benar, tapi saya tidak merasa yang paling benar. Ini guys, ya. Gimana kita mau mengingatkan? Kita mau mengingatkan sampai mulut kita berbusa pun nggak bisa. Kenapa? Karena dia udah merasa benar, guys. Bukan yang paling benar ya, tapi dia udah merasa benar. Terus apa yang mau harus kita ingatkan? Orang kayak gini memang harusnya di bawah batu, di atas batu gede kayak gini. Harus dikasih paham. Lo emosi, Kenapa? lo marah, mbok aja nesu-nesu. Lo malah nesu-nesu, malah ngamuk lo. Lo nesuan. Enggak, Gus, Hmm. bukannya gitu. Soalnya panjenengan udah tak ingetin beberapa kali, kita udah coba pelan-pelan. Coba, aku ke sana marah-marah, aku dibully, dibilangnya aku nggak punya adab.
Aku datang di sana baik-baik, di depan dimintain KTP dan lain sebagainya, disuruh udah ada janji apa belum. Begitu saya nyerahin KTP, saya datang di sana baik-baik, ternyata jenengannya lari, nggak ada di rumahnya. Itu kalau panjenengan itu yang namanya laki-laki gentleman, berani apa atas yang sampean ucapkan, itu harusnya pada saat saya datang malam itu sampean hadir, sampean ada. Kenyataannya sampean malah pergi, ngilang, bilangnya lagi holwat lah ini itu. Padahal dari tadi sampean itu ada di dalam. Begitu ada di dalam, begitu tahu saya pura-pura diajak suruh masuk. Ketika saya masuk ke ruangan A, rumah yang sebelah itu, jenengan keluar dari rumah yang B, kemudian jenengan keluar seolah-olah kemana, di setting semuanya sama sampean. Bilang aja kalau takut bilang takut, kalau ngeri bilang ngeri. Kalau nggak bisa membuktikan bilang nggak usah membuktikan, jangan alasan macam-macam. Kenyataannya nyuruh saya datang, malam kedua saya datang dia sembunyi, woi. Nggak ada yang dihadapin apa santrinya. Tujuannya mungkin saya tidak tahu ya, mungkin biar saya marah, kemudian saya hajar santrinya, saya yang kebuli lagi, bilangnya saya barbar, bilangnya saya nggak punya adab, dasar Gus Samsudin strategi licik. Ya, terima kasih, matur suwun. Terserah saya. Saya sudah terserah, serah panjenengan. Yang jelas, panjenengan datang sudah saya terima. Ya, kalau saya suruh nungguin panjenengan terus 1 hari, saya harus di sini ya enggak bisa. Wong saya juga punya kegiatan. Kalau semuanya saya sedang melayani pasien, ya, saya sedang melayani Jenengan pasien. sehari aja bilang mohon maaf nggak bisa sedang melayani pasien. Lah saya disuruh ke tempat jenengan di pesantrennya suruh 1 bulan guys. Dia nungguin aku sehari aja kabur. Alasannya pasien lah, alasannya inilah. Sehari guys. Dianya kabur. Lah aku disuruh tinggal di ama pondok pesantrennya dia sebulan yang ada ikutan gila. Nanti saya buka baju. Ya kan ke sana kemari kayak orang gila. Mau. Oh gak amat. Terserah kan nggak? Aku wis sama sekali nggak bisa ngomong. Aku mau Lah, mau dia aku faktanya, bingung. faktanya apa? Faktanya apa? Jenengan tak datengin di hari kedua, hari pertama jenengan ada karena saya tidak bilang-bilang. Saya tidak bilang-bilang, jadi jenengan ada ke gap. Begitu saya serang jenengan jatuh dan lain sebagainya. Hari kedua bilang, Gus, besok saya kesini lagi. Kenapa jenengan nggak ada? Kan saya udah bilang, besok saya kesini lagi. Terus tiba-tiba jenengan nggak ada. Itu berarti jenengan lari karena saya udah bilang. Kalau jenengan memang ada ritual khusus ya harusnya nggak malam itu dong. Kenapa pas malam itu pas saya mau datang ke sana? Kalau takut bilang takut Gus. Jangan jangan seperti itu, jangan pura-pura so hebat. Orang baru didatengin saja sampean kabur. Ini nantang dukun santet, nantang disantet. Nih kadang-kadang orang seperti ini kemampuan tipis tapi sok-sok belagu. Nih guys, diinget-inget ya. Lihat di kontenku di YouTube channelku nih Adik Kadabra. Dia di sini kan kelihatannya barbar. Begitu tak datengin, iya panjenengan yang hebat. Saya tidak punya apa-apa. Pret. Di sini kelihatannya barbar. Nih, sampai nih, nantang dukun santet dari ujung kulon sampai ujung kulon. Santet saya. Keras banget. Baru didatengin adik ada iya panjenengan yang hebat. Saya tidak punya apa-apa. Panjenengan pret. Sok-sokan belagu. Makanya Gus, sesuai fakta aja. Jenengan jangan cuma kalau live TikTok aja begini, kita lagi PK sok keras, sok kuat. Didatengin mencret. Iya, Lihat tuh di YouTube channelku tuh. Teman-teman biar lihat. iya. Saya sudah nggak bisa berkata apa-apa. Ya nggak Sebab bisa lah, karena jenengan udah tak sekat, udah ketahuan semua, udah dibongkar. Makanya nggak usah macam-macam, Gus. Kalau saya sampai buka mulut, sampean itu sebenarnya seperti apa, saya ungkap semuanya, saya datang lagi ke semua, tak bongkar semuanya. ya Coba, sudah bongkar coba saja. tanya sampean. Ya kan, sampean Saya tak serang tunggu lagi. lagi. Ya sudah Masih bongkar berani. dan saya Tak tunggu datengin lagi, masih berani. Nanti ngumpet kedatangannya. lagi, awas. Nanti ngumpet lagi, awas. Jangan ngomong-ngomong doang di sini sok berani, silahkan datang lagi. Begitu saya datang ke sana, oh Gusnya lagi holwat. Oh Gusnya lagi nangani pasien di kota A. Ini jangan keras kalau cuma di sini doang. Coba kalau aku datang berani enggak? Jangan cuma jadi kalau di sini guys berani.
sampai nunjuk-nunjuk. Begitu di sana tak barbarin aku, nggak bisa apa-apa, guys. Nggak bisa apa-apa. Ilmunya ya jujur ya, mohon maaf ya, guys. Mohon maaf nih. Ini ada orangnya, ilmunya cuma segini. Tak serang aku, kek, dikit aja keluar kecap. Terus mau nantang-nantang orang. Jangan. Kalau udah takut silahkan minggir. Kalau Siap. udah takut silahkan minggir, nggak usah takut lagi. Takut, aku marah-marah lagi. Takut aku ngomong yang sampai tidak bisa jawab. Siap. Sekarang saya yang jawab. Oh, Tidak ada yang monggo, saya jangan ya. takutkan. Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari Allah, tidak ada yang saya takutkan di dunia ini. Ketika saya mau menjawab jenengan dengan agama, sampai nanti mengatakan saya berkedok agama. Ketika saya menjawab jenengan dengan budaya, nanti sampai katakan saya berkedok budaya. Dan Orang faktanya gitu kok. dengarkan dulu saya jawab. Dan Ya, Allah Maha tahu tentang apapun yang kita lakukan. Yang jelas, panjenengan datang, saya sudah menerima. Kalau ketika saya menerima jenengan, tidak sesuai dengan apa yang jenengan harapkan, ya saya mohon maaf. Karena saya bukan hanya berkewajiban untuk menerima jenengan. Jenengan sudah datang, saya minta untuk duduk. Setelah itu panjenengan istirahat, ya silahkan sampean mau gimana. Yang penting kewajiban saya sebagai tuan rumah untuk menerima, mempersilahkan masuk dan menyiapkan tempat duduk, sudah itu saja. Kalau saya disuruh untuk melayani jenengan 1 kali 24 jam, bagaimana dengan tamu-tamu saya? Bagaimana dengan tamu-tamu yang lain? Sedangkan mereka juga membutuhkan saya. Selain tamu-tamu yang butuh saya juga ada keluarga, ada istri. Dan selain ada istri, nanti dulu. Saya juga punya kegiatan kalau malam. Saya ada kegiatan kholwat, riyadhah yang harus saya lakukan. Ya kalau panjenengan kan saya sudah menyampaikan, kalau panjenengan pengen terus bersama saya, ya terus ikuti saya. Tapi kalau saya suruh enggak membuktikan gitu. ini dan itu, gini nanti dulu. Kalau sampean suruh membuktikan ini dan itu, saya bisa apa? Saya suruh membuktikan apa? Wong saya tidak bisa apa-apa, kan sudah bilang. Apapun yang terjadi itu atas dasar kehendak Allah, bukan kehendak saya. Terus sampean suruh saya buktikan apa? Ya beda. Kalau sampean kan sakti mandraguna, kalau saya kan nggak bisa apa-apa. Yang penting saya sudah menerima jenengan. Saya sudah mempersilahkan jenengan masuk. Saya sudah menemui jenengan. Setelah itu, wes semuanya saya pasrahkan pada Allah dan pada jenengan sendiri. Wes itu aja saya. Kalau jenengan masih nggak terima, ya silakan datang lagi. Kalau mau pengen lama, pengen tahu sebenarnya, ya silakan. Guys. Nih, saya datang ke orang ini, siapa namanya? Kalian kenal nggak? Aku mendadak lupa namanya. Ke orang ini, itu 2 malam, guys. Hari pertama dia nemuin saya. Disuruh ternyata dia tak serang aja nggak bisa apa-apa. Yang kedua, aku di sana cuman suruh lihat dia lagi apa nggak jelas, guys. Bilangnya rukyah, tapi ya rukyah, aduh rukyahnya kayak gitu, guys. Ya kan ada pasien-pasiennya, ya kan. Masa iya saya mau bikin rusuh ada pasien-pasiennya. Saya disuruh duduk sini silakan menyaksikan kalau sampai pengen lihat saya mengobati seseorang, disuruh duduk ngopi sampai 10 gelas bongkar perut saya. Yang pertama, yang kedua, saya datang ke situ kedua. Jadi gini, Gus, kalau sampai hari ini nggak bisa apa-apa, oke hari ini saya pulang. Tapi besok saya datang lagi. Saya ngomong gitu ya. Begitu saya datang beneran di hari kedua dianya nggak ada. Nah hari ini saya suruh ke sana lagi. Dan di hari kedua dia bilang, kalau sampean pengen tahu kegiatan saya setiap hari, Mbok Yon jenengan di pondokku selama sebulan. Mikir nggak?
Aku di sana disuruh selama sebulan. Ya suruh ngikutin dia. Sedangkan dia nemuin aku satu malam aja, di malam kedua dia bilangnya sibuk. Sibuk entah itu sibuk kerja atau sibuk yang dia dibilang katanya lagi holwat, walaupun aku yakin sebenarnya dia enggak, cuman lari kabur ya, karena dia mengatur strategi biar aku ngadepin santri-santrinya, biar seolah-olah aku barbar sama santri-santrinya, nanti biar aku kena bully lagi. Tahu dikira aku nggak paham. Ya kan? Itu jenengan memang pandai, pinter dalam menyusun kata-kata, membolak-balikan fakta. Jenengan itu luar biasa. Makanya banyak orang yang terbodohi sama sampean. Ya bukannya saya meragukan keilmuan sampean, bukan. Sekali lagi saya tidak meragukan ilmu sampean. Tapi saya tidak percaya. Dan Bukan ragu saya lagi. sama sekali tidak pengen sampean percaya. Karena percaya itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang jelas Allah Maha tahu. Saya sudah menemui jenengan, saya sudah mempersilahkan jenengan. Sekarang tanyakan ke hati diri panjenengan. Ketika ada panjenengan bertamu ke tempat orang, lalu orang itu sudah mempersilahkan untuk bertempat tinggal di situ 1 bulan. Kalau panjenengan mau ya silahkan, yang penting niat baiknya saja Gini, diterima. gini. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, saya nggak maksa kok. Itu aja. Nah, gini. Kalau sampean nyuruh saya ke sana lagi, oke saya tak ke sana lagi. Apa yang bisa kasih ya apa sih, apa yang bisa sampean tunjukkan atau apa yang akan sampean, apa bahasanya ya, kasih tahu ke kita kalau aku ke sana lagi? Berani membuktikan pusaka-pusaka sampean yang katanya, aduh aku bilangnya nggak enak ya, yang dijadikan apa, sarana pengobatan, atau sampean pernah bilang ngobatin orang pakai pakai tanah terus sembuh, bisa membuktikan itu ada orang misalkan nggak bisa jalan terus dibaluri tanah sembuh, atau bisa apa coba kalau saya ke sana lagi? Sekarang saya tanya ke jenengan. Hmm. Kalau sampean mau ke sini, mau minta bukti apa? Saya tanya. Waduh nih guys, ini nih orang yang namanya sekolah SD 1 minggu keluar ya ini, ditanya malah balik nanya. Kalau saya yang minta nanti bilangnya mintanya yang susah-susah. Misalkan saya pingin lihat Gus, orang diobati sampean keluar paku, bilangnya ya nggak mungkin kan Pak, orangnya nggak ada. Mana mungkin orang nggak ada terus keluar paku, harusnya saya bayar orang, nanti bilangnya gitu. Nah kalau saya mintanya apa, jenengan jangan bikin ruwet dong. Kalau bilang suruh membuktikan keris, nanti bilangnya ini kerisnya inilah itulah dan lain sebagainya. Ya, saya nggak minta apa-apa. Justru yang sampean bisa apa? Saya pengen lihat. Skill, gini, sampean punya kemampuan terhebat apa deh? Pamungkasnya. Saya pengen lihat coba. Yang paling mudah atau kalau nggak bisa yang paling hebat, yang paling mudah yang bisa sampean lakukan apa? Yang bisa saya lakukan itu mendoakan orang. Ya kalau mendoakan orang ya anak SD usia 5 tahun, 10 tahun juga bisa mendoakan bapaknya, ibunya. Ya memang itu bisanya saya. Ya oke, mendoakan dalam arti apa? Nah, Nanti saya pakai kitab situ bilangnya saya apa namanya berkedok agama. Saya cara jelaskan bertele-tele banget, bertele-tele banget. Bilang aja kalau nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa iya, jawab gimana? iya mendoakan untuk kesembuhan, mendoakan untuk dimudahkan rezekinya, mendoakan supaya dipermudah dalam hidupnya sudah. Nah, sekarang gini, bedanya doanya seorang Gus Samsudin dengan pasiennya apa? Atau keluarga pasien. Kan sama-sama dua-duanya mendoakan. Bedanya apa coba? Iya, kalau saya jawab dengan kitab nanti salah lagi. Ya sama Oh, aja. jawabannya gitu terus, guys. Mutar, muter, mutar, muter kayak obat nyamuk gini loh. Gini, Gus, daripada jenengan malu karena nggak bisa menjawab pertanyaan saya, padahal ini baru live TikTok, jenengan pergi saja. Apalagi kalau sampai saya datang ke sana,
Jangan lebih kayak kasihan nama sampean nanti hancur ya. Kalau sampean udah nyerah, nggak bisa jawab, minggir-minggir. Kalau sampean udah nyerah, udah nggak bisa berkata-kata, minggir aja. Kadung nanti Siap, sampean malah malu, kasihan. Nggak tega aku sama sampean. siap. Ya, nanti dikira saya memusuhi sampean. Jujur, secara orangnya aku nggak benci, guys. Ya, aku sama orangnya nggak benci sama sekali, ya kan. Cuman kelakuannya loh, yang bikin aku, uh, gitu loh, kelakuannya itu loh. Ya Gus, tolong saya mengingatkan secara baik-baik. Jangan jenengan tantang-tantang saya lagi, nggak usah nyuruh-nyuruh saya ke sana lagi. Yang kedua, saya mengingatkan jenengan jangan nantang-nantang tukang santet, bahaya. Ya, mau ngantong Dan jangan. saya tetap menantang dukun santet, Angel, atau kalau sampean angel, punya ilmu santet, santet saya. Masalahnya di mana sampean tersinggung ketika saya mau melawan dukun santet? Atau nih jangan-jangan Gus, sampean dukun santet? Gus, jenengan beneran. Ini saya Ya, coba yang kecil-kecil nih, coba yang kecil-kecil. Kalau nanti saya coba kirim santet ke jenengan gimana? monggo. Yakin? Silahkan. Ci, bantu nanti rekam layar ya. Oke. Ya, ya. Oke. Kalau saya nanti benar-benar kirim santet ke jenengan, siap. Demi Allah saya siap. Aku kenapa seperti ini? Aku kasihan. Jangan sampai orang lain yang melakukan. Kalau orang lain yang melakukan, dia bisa KO, guys. Setidaknya kalau aku masih punya perasaan, tak mungkin saya bikin dia sampai KO. Ya, nanti Sekalian aku bikin dia sampai ajak lewat. Kasihan. gurumu, sekalian ajak buyutmu, sekalian ajak maha gurumu untuk nyantet saya. Atau kumpulkan semua temanmu untuk nyantet saya. Atau cari dukun santet yang paling sakti di dunia ini. Ini Santet orang saya. lunjak. Ini orang lunjak kalau dibilangin pelan mesti ngelunjak. Mesti ngelunjak. Gus, kenapa kalau saya pelan jenengan malah ngelunjak? Jangan gitu, Gus. Bahaya Saya buat sampai tidak takut sama kamu. 10.000 kamu saya tidak mundur. lama-lama enek. Sampai Jangankan cuman kamu. 10 kamu saya tidak mundur. Karena apa yang jenengan sampaikan ini sama dengan meremehkan amalan yang saya pegang. sampai pegang amalan apa? Memangnya Saya sok-sokan. memegang asma Allah. Emang yang megang Jangan asma Allah meremehkan cuma asma Allah. sampean. Memang yang megang asma Allah cuma sampean. Memang Ya bukan gini. cuman saya, tapi saya sangat yakin dengan kekuasaan Allah. Ya wes, ya udah wes. Angel, angel ini ngomong sama orang kayak gini. Angel. Saya tunggu santetmu. Saya tunggu teman-teman kalau kamu punya teman-teman santetmu di sini. Atau kita naik ke Pencador. Eh, gayanya, guys. Hei, Ayo. itu tempatnya di mana? Ya nanti tinggal disiapkan. Oh, di kandangnya sampean. Ya enggak lah. Di rumahnya. Di rumahnya sampean. Di pondoknya sampean yang banyak pendukungnya, yang banyak orang-orangnya. Hmm. Iya, 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 saya tahu, tahu, tahu. Beneran. Nanti nangis, nanti bilangnya saya nggak sakti, sampean yang sakti gitu.
Kalau di sini jangan keras, kalau didatengin melehoy. Amora, makasih Iqbal, makasih. Jangan sok keras kalau lagi live seperti ini, didatengin melehoy lagi. Kang Terus Adi. jadilah jujur, jujur apa adanya. Kalau takut bilang takut. Jangan di sini sok keras, ya. Jangan takabur, jangan ujub, jangan sombong, jangan merasa hebat. Tak ingatin loh, aku tetap sabar loh, kenjenengan loh. Udah, menurutku udah. Kalau kita PK lagi, kalau kita live lagi yang adem-adem aja. Nggak usah sok-sokan, nggak usah sok belagu, ya. Karena ngapunten Gus, kemampuan jenengan, maaf, 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 maaf. Kemampuan sampean itu belum seberapa. Kenapa? Karena saya pernah ketemu sampean. Dan mohon maaf, saya sudah mengukur kekuatan sampean. Dulu pertama ketemu sampean, aku ngundang sampean itu panjenengan enji, panjenengan enji. Tapi setelah tahu kelakuan sampean seperti ini, ya mohon maaf. Ini mohon maaf ya, karena jam 2 itu saya harus ada kegiatan rutin saya. Kembali lagi saya katakan, jangan salah paham lagi. Bukan karena Hmm. saya takut, tapi saya ada kegiatan yang harus saya lakukan di setiap jam 2 malam. Karena Hmm. jam 2 itu menurut saya itu adalah Hmm. tentang zat dan sifat. Asyhadu alla ilaha illallah itu zat, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu sifat. Dan Hmm. saat ini karena ada kegiatan, saya sampaikan ke Mas Adi Kadabrak yang sakti mandraguna, yang Hmm. hebatnya luar biasa, yang bisa bikin saya tersungkur, yang bikin saya muntah darah. Terima kasih, matur suwun. Kang Adi, bukannya saya Ya. tidak menghormati jenengan, bukannya saya itu takut sama jenengan karena yang saya takutkan hanya Allah, tapi karena setiap jam 2 malam saya harus ada kegiatan, Rap, maka rap. Udah mulai atau pucet, kegiatan udah saya mulai sama panik. ikuti sambil saya live. Mau, tapi Eh, nggak saja ngomong. pergi, 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 pergi. Bilang aja kalau takut, bilang takut. Ya, Ya karena ini. udah mulai panik. Oke. Jadi mau jawabnya udah mulai bules ya. Alasan ada kegiatan monggo, saya juga nggak mau ribut. Monggo, namanya Kusam Sudin. Kalau mau pergi yuk monggo. Kalau udah takut ya monggo, saya persilahkan. Udah mulai panik kelihatan guys di mukanya guys. Dari gestur, dari psikologisnya udah kelihatan. Dia udah mulai panik. Ya. Ya, Panik mules dia pengen dia. Takut, ya. grogi. Itu kalau yang di dekatnya itu pasti keringat dingin itu pasti itu. Iya, keringet dingin ini saya. Sebab ketemu orang hebat, orang sakti. Tuh, dingin saya. Oh, mulai kayak gini lagi. Merendah untuk meroket itu ketemu orang hebat, orang sakti. Dikira nanti saya mau melemah. Karena saya udah mengingatkan panjenengan kalau saya melemah, kalau saya Gus, begini-begini ngegas, guys. Tapi begitu digas dia mulai melehoi. Nggak usah nunduk ngadep sini, takut, boy. Apalagi baca Google. Baca Google nih, apa nih, apa ini. Mana saya Nggak nggak cari pegang apa-apa tema. kok. Tuh, nggak pegang Ya kan apa-apa. saya tanya. Wes lah, mohon maaf untuk semua saudaraku dimanapun berada. Saya mau dianggap takut, ya silahkan. Saya mau dianggap nggak baik, ya silahkan. Yang jelas, saya harus ada kegiatan. Ini ada 7.000 viewer yang nonton. Hmm. Jadi mohon maaf, saya harus undur diri. Tapi bukan Jadi, karena takut. yang saya takutkan hanya Allah, Oke, tapi bukan benar-benar ada panjenengan, kegiatan ya. bukan Benar-benar ada kegiatan ya. Halo, orang. benar-benar ada kegiatan ya. Ya anggap aja saya takut sama jenengan gitu aja, wis sampean ben senang. Eh, Ya wis,
untuk semua saudaraku di manapun. Nih, dengerin dulu. Pokoknya suatu saat, entah kapan, atau besok, atau minggu depan, saya akan datang ke tempat jenengan secara tiba-tiba. Jadi mulai sekarang, tata dulu baik-baik pesantren padepokannya. Ya, nanti kalau saya datang tiba-tiba, siap. Karena kenapa saya bilang datang tiba-tiba? Karena kalau saya datangnya direncanakan dan dia tahu, saya udah trauma, guys. Di hari itu saya datang tidak ditemui, dia kabur. Maka dari itu saya akan datang tapi tiba-tiba, tapi saya kasih clue. Bulan Februari saya ke situ. Silahkan biar bulan Februari dia panik, guys. Santri-santri, kamu gini ya. Kamu gini, kamu atur gini ya, pengobatannya gini. Biar dia tobat selama sebulan minimal. Ya, Mau kata yang baik. Kalau ada kegiatan silahkan pergi yang jauh-jauh. Usam Sudin yang yang sempat masuk TV itu, ya kan, sempat, guys. Mudah-mudahan ini udah benar-benar, ya guys. di 1 menit terakhir ini saya pengen menyampaikan begini ke Kang Monggo, Adi. monggo. 1 menit terakhir ini. Hmm. Sebenarnya kalau panjenengan menganggap saya salah saya itu di mana? Sedangkan saya menganggap sampean salah, sampean tidak bisa menunjukkan kesalahan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, panjenengan menganggap saya menipu, ya kan? Sampean bisa menunjukkan satu orang aja nggak yang saya tipu? Itu yang kedua. Jadi yang pertama sampean menganggap saya salah, tunjukkan di mana salahnya saya. Kalau sampean mau menganggap saya salah tapi sampean tidak bisa menunjukkan salah, berarti bukan atas dasar kesalahan sampean itu, tapi atas dasar kebencian kepada saya. Itu yang jelas. Yang kedua, kalau sampean menganggap saya menipu atau saya merugikan orang, tunjukkan ke saya siapa yang saya rugikan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau sampean tadi berbicara tentang doa, ini akan saya buka sedikit. Sampean harus memahami tentang apa itu syariat, tarekat, hakikat, dan juga makrifat. Ketika seseorang mendoakan, itu semuanya ada tatanannya. Ketika seseorang mendoakan, dia itu harus bisa merasakan. Ketika ingin merasakan, maka dia harus mengamalkan. Jadi yang pertama dia itu harus benar-benar melakukan syariatnya. Setelah itu dia bertarekat berjalan. Baru dia itu hakikat dan baru dia itu marifat dan bisa merasakan hal itu. Jadi kalau saya membahas semacam ini, nanti nggak ada selesainya. Karena sampean menganggap saya salah, tapi sampean nggak mau menunjukkan atau mungkin nggak bisa. Karena mungkin memang, walaupun saya salah mungkin, sampean hanya mencari kesalahan, tapi tidak ada kesalahan di situ. Sehingga apa yang sampean lakukan itu menurut saya bullshit, hanya untuk mencari sebuah keterangan saja. Saya tutup di video saya di TikTok saya malam ini. Sudah? Saya kasih saya ngomong 30 detik aja. Oke, teman-teman, kalau dia bilang Tunjukkan satu kesalahan saya aja. kalau saya salah, tunjukkan satu kesalahan. Kalau saya harus menunjukkan satu kesalahan itu nggak mungkin karena jutaan. Itu sama saja saya bilang ngomong ke Superman. Superman, sampean salah. Kenapa salah saya? Pakai celana dalam kok di luar. Itu sama aja itu. Superman kan celana dalamnya di luar. Nah, Superman, sampean salah, kenapa pakai sempak kok di luar? Udah. Ya, Gus Samsudin, terima kasih. Silahkan panjenengan kegiatan malam, nggak tahu kegiatan malamnya apa, tidur kali atau mempersiapkan gimmick. Monggo, terima kasih sudah di sini. Segera pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Adi, silahkan cari dukun santet yang paling sakti, santet saya. Atau cari ilmu. Kalau belajar ilmu lagi untuk nyerang saya, gitu aja wis. Cukup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, nggak akan selesai berbicara dengan seseorang yang tidak. Gitu saja. Matur suwun untuk Mas Adi. Tenan wis, penting aja nesuan. Nggih, matur suwun. Sedikit saya tadi membahas tentang Mas Adi tadi bilang begini, bahwa apa bedanya doa orang lain dengan yang lainnya. Jadi doa itu bukan hanya sekedar berbicara, doa itu juga harus diamalkan dan juga harus dilakukan. Jadi bukan hanya diucapkan.
tapi juga harus dilakukan dan juga harus diamalkan. Nah, ketika kita berdoa itu pertama harus yakin. Nah, ketika kita yakin, maka doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika seseorang berdoa itu harus yakin dulu. Ketika seseorang itu ada Gus Herman sebentar ya Gus ya. Ketika kita itu yakin, maka doa kita itu akan dikabulkan. Karena ketika kita ingin doa kita dikabulkan itu kita harus yakin. Nah, seseorang itu yakin kalau dirinya itu sudah bisa merasakan. Nah, untuk bisa merasakan dia harus mengamalkan. Jadi kalau kita berbicara seperti ini, syariat itu adalah kulitnya. Syariat itu adalah kulitnya. Dan ketika mengupas itu adalah tarekatnya. Nah, ketika merasakan itu adalah hakikatnya. Jadi ketika berdoa itu harus benar-benar kita riyadhoi dan kita puasai. Tidak segampang yang beliau bayangkan atau beliau ucapkan tadi. Jadi harus benar-benar diamalkan. Tentu ada tata caranya ketika melakukan semua itu. Contoh, ada amalan yang disebut dengan titik bak, itu harus istiqomah membaca bismillah satu harinya itu 12.000 kali, dan itu harus disertai dengan puasa selama 2 tahun. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang sudah hadir di viewer TikTok saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya yang bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa dan bodoh ini, mohon maaf kepada dengan semuanya. Tidak ada orang yang sakti, tidak ada orang yang hebat di dunia ini. Yang sakti, yang hebat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kehebatanmu adalah kesabaranmu, kesaktianmu adalah kesabaranmu. Maka yang penting hooh tenan ojo nesuwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.